Inna lillahi wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa ilayya taqallahu faqad fasal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwa al-azizul ghafur. Ya ayyuhan nasu rabbukum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kul rizqi rabbikum wa syukurullah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jamaah kajian pada subuh di Masjid Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah, yang dimuliakan oleh Allah sekaligus dicintai oleh Allah. Pemirsa di mana saja yang bisa mendengar apa yang saya sampaikan, marilah kita dalam kesempatan yang mulia ini kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penyayang, yang telah memberikan limpah rahmat taufik hidayah kepada kita semua yang nilainya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Di antaranya adalah yang berupa kesehatan, yang berupa umur panjang yang bermanfaat, sehingga kula dengan bisa meluangkan sedikit waktu untuk mencari ilmu sebagai masukan dan sekaligus sebagai referensi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, saya berikan pengantar yang kurang lebih 2 menit. Kul rizqi rabbikum wa syukurullah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Quran surat yang ke-34 ayatnya yang ke-15. Artinya, makanlah olehmu dari rezeki yang telah aku berikan dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik. Negerimu adalah negeri yang sejahtera, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Ibadah yang dirahmati oleh Allah, ayat ini bisa dimaknai secara mikro dan makro. Mikronya adalah ayat ini diperuntukkan oleh Allah kepada yang sifatnya individual atau paling tidak dalam satu keluarga. Kemudian yang makro adalah ayat ini diperuntukkan oleh satu kelompok, bahkan satu negara. Di situ digambarkan bahwa Allah telah memberikan rezeki, maka diharapkan yang telah diberikan rezeki itu adalah bersyukur. Kepada siapa? Bersyukur kepada Allah. Ibadah yang dirahmati oleh Allah, dalam hari-hari ini, dalam saat-saat ini secara tidak langsung
maupun di warga negara Indonesia, baik yang ada di luar negeri dan di dalam negeri, itu disibukkan oleh yang namanya pilpres, disibukkan oleh yang namanya memilih legislatif. Ibu-bapak yang dirahmati oleh Allah, bahwa pimpinan yang akan kita pilih diharapkan pimpinan yang bisa mengantarkan Indonesia ke dalam baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Artinya bahwa ketika kita memilih seorang pemimpin, sebetulnya bagi umat Islam itu tidak ada satu kesulitan. Kita mempunyai contoh teladan bagaimana bahwa Rasulullah itu mengajari kepada kaumnya untuk memilih pimpinan. Versi beliau bahwa sebetulnya memilih pimpinan itu ada 4 tipe. Yang pertama, memilih pimpinan itu paling tidak fatonah. Pimpinan yang kita pilih itu harus punya sifat tabligh. Kemudian pimpinan yang kita pilih itu amanah, dan pimpinan yang kita pilih itu mempunyai sifat shotih. Keempat tipe ini nanti akan saya jelaskan satu-satu. Ibu-bapak yang dirahmati oleh Allah, yang pertama bahwa pimpinan itu harus cerdas. Diartikan pengertian cerdas tadi karena dasarnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Cerdas itu harus menguasai data-data. Saya mengambil 4 contoh data. Yang pertama, calon pimpinan kita itu harus menguasai data-data bagaimana perkembangan pendidikan. Yang kedua, bagaimana calon pimpinan yang cerdas itu bisa menguasai data-data tentang kesehatan. Yang ketiga, pimpinan yang kita pilih itu harus bisa mengetahui data tentang sosial, karena nanti pengertian sosial ini bisa dimaknai bagaimanakah umat saya itu untuk memelihara fakir, miskin, dan anak terlantar. Kemudian masih sifat fatonah tadi, bahwa seorang pimpinan yang fatonah, yang cerdas, paling tidak harus menguasai data-data tentang ibu hamil dan anak-anak yang kurang gizi yang lagi tren. Sekarang paling tidak ini adalah pengertian tentang stunting. Ibu-bapak yang dirahmati oleh Allah, bahwa ini sangat tren tentang pengertian stunting. Maka sedikit akan saya sampaikan pengertian stunting ini. Tujuan saya paling tidak, sebetulnya kalau kita menikah cuek, artinya juga tidak mau tahu, tapi kita kadang-kadang dipaksa ketika kita melihat yang namanya acara televisi. Pas api-api acara ujung-ujung muncul iklan, dan iklan itu biasanya ketika di dalam dunia pertunjukan apalagi ada satu berita yang paling bisa dibuat untuk mencari uang,
istilahnya dalam bahasa YouTube adalah trending, maka itu selalu diulang-ulang. Saya mengambil satu contoh bahwa pimpinan yang Fatullah tadi adalah yang mengetahui data berapakah ibu-ibu yang sedang hamil, berapakah jumlah anak-anak yang stunting. Nah ini, Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah, saya akan menyampaikan pengertian stunting. Paling tidak saya ambil garis besarnya saja. Kebetulan saya juga, ini kalau saya berikan kepada murid saya, pengertian stunting ini bisa sekitar 2-3 minggu. Dalam 1 minggu 45 menit, berarti 45 menit kali 3 dikalikan 3 minggu. Namun demikian tidak akan mengurangi makna. Biasanya pengertian stunting ini diberikan, pelajarannya biologi dan fisika, diberikan kepada anak-anak kelas 3. Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah, lagi tren. Stunting ini menurut arti bahasa adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan kepada anak akibat buruknya gizi atau kekurangan gizi. Pada usia kapan? Pada usia dalam kandungan 0 sampai dengan 9 tahun, 9 bulan, dan dilanjutkan kepada usia-usia remaja. Bapak yang dirahmati oleh Allah, pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Kalau tumbuh itu adalah pembelahan sel dari kecil menjadi besar. Sel itu dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4 dan seterusnya. Ini adalah pertumbuhan. Kalau perkembangan itu membesar, bahasa yang paling enak tambah gemuk itu adalah membesar. Kemudian di sini ada kata-kata kekurangan buruk dan gizi buruk. Dua makna ini berbeda, non sewu. Kalau kekurangan gizi menika menurut arti bahasa bahwa Indonesia anak-anak yang stunting itu adalah kekurangan gizi. Berarti kalau kekurangan gizi menika artinya bahwa kita itu di bawah garis kemiskinan. Tapi kok lebih elegan kita itu kekurangan gizi. Kalau kekurangan gizi, sebetulnya gizi itu sudah diberikan, namun demikian masih mungkin kurang komplit. 4 sehat 5 sempurnanya belum terpenuhi. Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah, bagaimana cara mengatasi stunting? Definisi stunting yang tadi adalah ada gangguan kepada anak itu tentang gizi. Sebetulnya di sini bahwa ketika kita makan pada usianya di dalam kandungan, lah ini ada yang disebut asam folat. Asam folat ini secara definisi adalah cairan yang sangat cair, kemudian adanya di berbagai makanan, berbagai buah-buahan. Kemudian di sini bahwa ada yang namanya rumus kimia. Kalau asam folat ini maksud saya untuk mengetahui saja, saya ambilkan yang paling sederhana.
Itu biasanya rumus atomnya dengan menggunakan C15 hidrogen 19 hidrogen 7 dan oksigen. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kemudian cara mengatasi stunting tadi ada 4 hal. Yang pertama adalah memperhatikan asupan gizi kepada ibu yang sedang hamil. Ketika anak itu sudah lahir, maka pada usia balita diberikan semacam vaksinasi, kemudian memberikan edukasi, memberikan pelajaran kepada ibu atau mungkin bapak yang tujuannya supaya mengetahui bagaimana cara mengasuh anak-anak yang baru lahir, utamanya itu pada ibu-ibu pemula. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, pendidikan yang sudah pernah saya bahas seumur hidup itu tidak ada intinya. Kita kembali ke stunting. Stunting tadi yang saya kok cenderung pakai kekurangan gizi, atau cenderung kepada gizi yang buruk. Kalau kurang itu kan di bawah standar tadi. Maka bahwa utamanya pada pemula-pemula itu diberikan satu pendidikan sehingga bahwa anak-anak yang lahir yang sampai dengan dewasa itu tidak menghalangi stunting. Itu pun sebetulnya oleh pemerintah sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomornya 17 tahunnya 2019. Jadi sudah dianggarkan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, menawi panjenengan kagungan putra wayah yang usianya SMP kelas 3 SMP, pengertian stunting ini kok bukan merupakan hal yang baru. Nah, makanya di sini mestinya seorang calon pimpinan yang sifatnya nasional itu tidak akan salah menyebut asam sulfat dengan asam folat. Kalau asam sulfat menika adalah cairan yang kadar kimianya tinggi yang dimanfaatkan untuk industri kimia. Contoh air aki menika termasuk asam sulfat. Kalau asam folat itu adalah untuk memberikan satu nilai gizi kepada anak cucu kita, bahkan mungkin bagi para manula. Tujuannya apa? Setelah diatur dalam peraturan pemerintah tadi, diharapkan Indonesia itu dicanangkan tahun 2014 menjadi Indonesia Emas. Itu pembakalan yang saya sampaikan karena ini menjadi trending topik paling tidak. Dengan bekal ini panjenengan saya yakin opo stunting. Nah sekarang paling tidak sudah mengetahui apa itu asam sulfat dan itu asam folat. Itulah Bapak yang saya sampaikan. Nanti pada materi yang lain akan saya lanjutkan tentang bagaimana memilih seorang pimpinan yang ini masih masuk ke substansi pimpinan itu harus fatonah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.